melakukan seleksi kompetensi tambahan, teknis tambahan untuk menggenapi kompetensi yang komprehensif bagi gurunya. Karena kalau ujian itu baru satu kompetensi saja, kompetensi yang lain itu belum teruji ya. Kompetensi lain di luar kompetensi teknis yang dites melalui tes itu belum diketahui. Oleh karena itu boleh Pemda melakukan tes tambahan. Itu diatur ya oleh undang-undang dan bobotnya itu 30%. Jadi ketika Bapak Ibu guru menyelesaikan seleksi CAT itu belum nilai akhir bagi pemerintah daerah yang mengusulkan menggunakan SKTT. Jadi jangan terus itu dianggap nilai akhir. Lalu pertanyaannya loh, saya merasa nggak mengikuti tes SKTT. Jadi tes SKTT, seleksi kompetensi teknis tambahan itu tidak, Bapak Ibu guru tidak mengikuti tes. Tapi Bapak Ibu dinilai berdasarkan pengamatan yang selama ini sudah dilakukan oleh Bapak Ibu guru. Penilaiannya supaya objektif dua, jadi Dinas Pendidikan dan BKD. Lalu nilai yang tadi jika Pemda itu menambah SKTT, maka yang 100% tadi turun bobotnya untuk nilai tesnya menjadi 70% dan SKTT 30%. Pemda boleh memberi nilai 1 sampai 9 tergantung penilaian Pemda masing-masing. Sepanjang yang dilakukan SKTT itu sesuai dengan juknis dan berdasarkan Permen Pan RB, maka tidak bisa dibatalkan karena itu kewenangannya. Jadi ada aturan regulasi yang harus diikuti oleh Pemda untuk bisa memberikan nilai tambahan. Gitu ya. Nah, jadi itu hal yang biasa dilakukan di sini. Para pegawai di sini ada SKTT, seleksi kompetensi tambahan bagi tenaga teknis yang akan direkrut. Jadi itu ya. Jadi nilai yang terakhir dilihat itu belum nilai akhir nih. Jadi kalau kemudian ada penurunan itu bukan berarti nilainya dicurangi. Mungkin nilainya memang SKTT-nya nilainya bervariasi. Jadi tidak selalu penurunan nilai itu dianggap sebagai sebuah kecurangan. Itu supaya dipahami. Oke ya, semoga memahami ya Bapak Ibu semuanya terkait dengan SKTT. Saya sudah ingin menjawab ya, pertanyaan tadi, sehingga ini kesempatan yang sangat baik untuk menjawab terkait dengan adanya SKTT tadi. Bapak Ibu yang saya hormati, bagaimana? Karena masih ada pertanyaan buat saya ya, semoga apa yang menjadi undang-undang Bapak Ibu semuanya bisa terjawab dalam acara sore hari. Jika belum, nanti ada kesempatan berikutnya. Ini masih ada waktu 10 menit untuk kita menuntaskan semua permasalahan yang Bapak Ibu punya terkait dengan seleksi ASN Yogyakarta. Ayo, silahkan tanya. Kalau yang tadi, tentu yang harus beda ya dengan yang tadi sudah ditanyakan. Tanya yang beda boleh, ayo. Ini ada pertanyaan berikutnya nih. Dari Ibu Yasnita Fitri 470. Bu Yasnita, apa kabar? Semoga Ibu sehat selalu ya. Assalamualaikum Ibu, misalnya udah ngajar di swasta selama 10 tahun, lalu mutasi ke negeri udah 4 tahun. Itu dihitung TMT-nya awal dari swasta atau dihitung di negeri? Jadi masa kerjanya tuh dihitung berdasarkan data Dapodik ya. Kalau tidak pernah ya tidak politik, jadi berarti kalau seperti itu berarti berapa? Nah, dihitung awal dari swasta berarti 14 tahun ya Bu ya. Jadi gak putus kan karena negeri swasta sama-sama terdata di Dapodik. Jadi jangan khawatir nih, masa kerja Ibu gak hilang kalau meskipun pindah negeri ke swasta. Ada lagi, oke. Pertanyaan berikutnya dari Adi Kuncoro 78. Apakah mekanisme perekrutan ketiga guru tahun ini sudah menggunakan ruang talenta? Kami masih mengembangkan ya. Jadi kalau jika seleksi itu dilakukan di awal-awal bulan ini, misalnya kan setahun 3 kali berarti kan 4 bulanan ya. Ini belum pakai ruang talenta. Ini masih seleksi yang sekarang ini
terjadi ya Bapak Ibu ya. Jadi coba lagi, I love you Bu Nunu, I love you tuh. Pak Miftah, I love you tuh juga. I love you tuh. Tahun ini peradutan 3 kali alhamdulillah. Iya, karena kan sudah ada amanat dari Permenpan RB ya, supaya Pak 319-nya itu terisi semua. Kalau 1 kali pasti nggak terisi. Dan Bapak Ibu guru, padahal pengen jadi guru ASN, ada formasi, tapi udah terbatas seleksinya. Makanya kita lakukan 3 kali. Lalu ini ada pertanyaan nih. Terus lagi ya dari PHT. Apa kabar Bu? Pak, semoga sehat selalu. Semangat ya. Jika P1 tidak bisa melanjutkan pendaftaran, karena kemarin berarti masih tetap P1 ya? Iya. Jadi P1 itu tetap P1 sampai dapat penempatan. Sampai kapanpun gitu ya. Sampai nggak punya sekolah, sampai sudah berhenti, sampai sudah jualan. Tuh, jadi kita akan upayakan database kami tetap mencatat Bapak Ibu sebagai P1, jangan khawatir. Ada pertanyaan lagi dari Afri Cute. Nah, halo Mbak Afri Cute, semoga tetap cute ya, tetap cute meskipun belum jadi ASN 3K. Maaf Ibu, bagaimana nasib guru sekolah swasta yang belum bersertif dan mendapatkan nilai PG pada P3K 2023 dan usianya sudah di atas 35. Kalau PG 2023 itu tetap akan ikut di tes ini lagi ya. Berarti kalau guru swasta berarti ikut tidak wajib kan ya? Berarti kalau guru swasta yang PG itu nggak ada ya Mas ya. Jadi mereka yang guru swasta yang belum bersertif dan mendapatkan nilai PG berarti ikut seleksi lagi sebagai pelamar umum, karena ada dapodik kurang dari 3 tahun gitu ya, dan ada izin dari yayasan. Ikut lagi Mbak, semangat, semangat, semangat. Bro, bantu kami yang sudah berumur 43. Oh ya, pasti semua guru kamu. Ini ibu-ibu terang merah. Tanya Bapak Ibu apa kabar? Sehat selalu ya Bu Ibu, semangat. Pertanyaannya izin bertanya Bro, untuk P1 2021 dan kemarin belum penempatan, untuk seterusnya berarti tidak tes lagi ya? Tidak. Jadi untuk P1 tidak ada tes. Beruntung Bapak Ibu yang statusnya P1 ya, tidak ada tes. Mas Agus ya. Jangan sedih dong, masa pakai emoji nangis saya jadi ikut sedih. Semangat. Kita akan ada seleksi lagi tahun ini. Ada 1 pertanyaan lagi mungkin yang bisa saya jawab ke bawah lagi. Nah ini izin bertanya dari Bu Baeti Nita. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam Bu Baeti, semoga Ibu sehat selalu. Izin bertanya untuk P3K bagaimana dalam menaikkan pangkatnya. Jadi ini yang tadi saya sampaikan ya. Untuk pola karir guru P3K itu akan diatur dalam turunan PP